Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menyatakan optimisme tinggi terhadap pencapaian program swasembada pangan di Provinsi Jambi. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk mengelola 25.000 hektar lahan rawa yang akan diubah menjadi areal persawahan. Didampingi Komandan Korem Garuda Putih dan Gubernur Jambi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam kunjungan ini, mereka bertemu dengan Brigade Pangan dan sejumlah petani di Desa Olak Besar, Kecamatan Batin 24 Kabupaten Batanghari. Selain berdialog dengan petani, mereka juga terlibat dalam penanaman padi modern dengan menggunakan mesin pertanian di areal pesawahan setempat. Wakil Menteri Sudaryono juga menjelaskan bahwa pencapaian swasembada pangan di Indonesia akan melibatkan berbagai pihak termasuk TNI Polri serta seluruh lapisan masyarakat kerjasama. Selain berdialog dengan petani, mereka juga terlibat dalam penanaman padi modern dengan menggunakan mesin pertanian di areal persawahan setempat. Wakil Menteri Sudaryono juga menjelaskan bahwa pencapaian swasembada pangan di Indonesia akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI Polri, serta seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama ini diharapkan akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi ketahanan pangan nasional. Sebagai bagian dari strategi tersebut, Sudaryono juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengkonversi puluhan ribu hektar lahan rawa di Provinsi Jambi menjadi lahan persawahan produktif. Hasil dari konversi ini nantinya akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan hasil pertanian maupun pemenuhan kebutuhan pangan. Dan seterusnya kita melaksanakan apel Brigade Pangan. Apa itu Brigade Pangan? Adalah satu kelompok orang yang berisikan sekitar 15 orang mengelola 200 hektar. Kenapa ini penting? Karena ini bagian dari mekanisasi. 200 hektar itu nggak bisa 15 orang pakai manual, jadi harus kerja kelompok, pakai alat mesin, sehingga 12 hektarnya bisa optimal dikerjakan dengan 15 orang, 15 orangnya punya penghasilan, negara punya produksi pangannya, kemudian masyarakatnya juga tambah sejahtera. Jadi saya kira identifikasinya dari Kementan kerjasama dengan Provinsi Jambi dan kabupaten-kabupaten, kita identifikasi. Jadi 20.000 tambah 5.000 itu nggak cuma ngarang-ngarang, itu sudah ada plottingnya. Ya, kita dalam setahun depan 2025 Desember lagi kita ketemu lagi di Jambi, 25.000 harus selesai semua. Itu mekanisme pengawasannya gimana nanti Pak Amin? Oh ada, mekanismenya ada. TNI terlibat, polisi terlibat, Pemda terlibat, Kementerian Pertanian juga terlibat. Saya kira. Sementara itu, sejumlah petani di Jambi mengungkapkan rasa gembira dan terima kasih atas program yang digelakkan oleh pemerintah pusat. Para petani menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya alat pertanian modern yang membantu pengelolaan lahan menjadi lebih efisien. Sebelumnya, mereka harus mengelola sawah dengan cara manual yang memakan waktu lebih lama dan tenaga lebih besar. Kini dengan adanya dukungan alat pertanian modern, mereka dapat mengelola sawah dalam waktu yang lebih singkat dan hasil yang lebih optimal. Beri apresiasi sekali lah. Masalahnya tempat kita ini kan terpencil, Pak. Mungkin baru kali ini dikunjungi langsung oleh Pak Mentan atau Pak Wamen kan itu kan. Mudah-mudahan harapan kami ke depannya Pak untuk sektor pertanian ini fasilitas kami lebih difasilitasi Pak. Itu tak ada hujan, itu manual. Biasanya kan pengolahan lahan ini 1 hektar mungkin berbulan-bulan. Dengan adanya Brigade Pangan, dibantunya Alsintan, ini alhamdulillah tadi bisa kita action operasikan dalam waktu dekat, kan cepat selesai untuk penggarapan lahan. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, pemerintah berupaya memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan untuk masa depan. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Noval BITV melaporkan.